Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin ila akhiril ayat. Wa qala aidan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Al ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fid du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang salah satu tujuan dari ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang berthariqah menuju pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah di mana mereka sering keluar dari kebiasaan manusia-manusia pada umumnya, karena berharap Allah memberikan mereka khawariqul adat secara batin. Di saat orang lain lalai kepada Allah, mereka ingin diberikan anugerah oleh Allah agar hatinya tetap terjaga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain kebiasaan dan kegolibannya, manusia-manusia pada umumnya hatinya susah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin beda dengan yang lain, mereka ingin hati mereka terpaut mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara dan langkahnya adalah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan pernah kamu berharap Allah berikan hal yang beda kepadamu dari kebiasaan orang banyak, sedangkan engkau tak mau mencoba berbeda dari kebiasaan orang pada umumnya. Biasanya malam orang menghabiskan waktu dengan tidur, ya kamu harus di luar kebiasaan. Biasanya orang makan sampai kawaregna, nah ya kamu harus bisa di luar kebiasaan. Ketika orang lain ketika datang waktu selain bulan Ramadan, ya mereka pada umumnya tidak berpuasa, ya kamu harus di luar kebiasaan. Artinya ketika kamu mau khawariqul adat, maka adat kamu sendiri dulu harus dikhawarikan. Nah, itu kesimpulan dari hikmah yang sebelumnya. Insyaallah kita lanjutkan. Qala mu'allifu hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala fi daraini, amin ya Allah ya rabbal alamin. Laisa sya'nu wujudat talabi innama sya'nu an turzaqa husnul adabi. Laisa sya'nu, keadaan yang diridhoi menurut ulama muhakkikin, banyak orang yang sudah mendalam dalam ilmu tasawufnya, keadaan yang diridhoi, keadaan yang dianggap seorang hamba itu luar biasa kalau punya keadaan itu. Nah, keadaan yang disenangi oleh Allah, keadaan yang diridhoi, laisa sya'nu wujudat thalab, bukanlah kita berdoa kepada Allah, bukan hanya sekadar berdoa. Wa innama sya'nu an turzaqa husnul adab, tetapi keadaan yang diinginkan oleh ulama-ulama, yang dimaksud oleh ulama-ulama adalah ketika kita berdoa, kita diberikan karunia baik adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan doanya yang dimaksud oleh Allah, tetapi lebih kepada adabnya dalam berdoa. Hal itu sama seperti hikmah-hikmah sebelumnya.
Allah Subhanahu wa taala bukan memerintahkan kita untuk sekedar sholat, tetapi lebih dari itu kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Pun sama, Allah bukan merintah kita untuk berdoa. Lebih dari itu, Allah meminta kita dalam berdoa harus ada husnul adabnya, baik adabnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, insyaallah coba kita akan bacakan beberapa sarah nanti insyaallah dari kitab Syekh Ramadan Al-Buti pun saya akan kutipkan, kita akan tafakuri bersama-sama. Qultu qad taqaddama fi awalil kitab anna talab kullahu madkhulun indal muhaqqiqin ulil albab. Menurut ulama muhakkik, orang yang sudah dalam ilmu tasawufnya, apapun keadaannya, doa itu menurut mereka kurang baik. Ya, menurut ulama-ulama tasawuf yang sudah mendalam itu, berdoa itu bagi orang-orang yang bersalik, orang-orang yang menuju kedekatan bersama kepada Allah, menuju Allah. Nah, berdoa itu bisa madkhul. Berdoa itu bisa menjadi salah satu penghambat orang dekat dengan Allah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Lima yaqtadihi min wujudin nafsi, karena sering sekali ketika berdoa kita ingin diijabah oleh Allah apa yang menjadi keinginan hawa nafsu kita, apa yang menjadi keinginan hawa kita, lepas dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kan banyak ketika kita berdoa, dan sering kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, yang kita doakan itu yang mesti terjadi atau ijabahnya kumaha Allah saja dipasrahkan, Pak? Ya, seringnya kan kita lima yaqtadihi min wujudin nafsi, apa yang kita inginkan, apa yang kita munajatkan, isinya dan ijabahnya itu harus sama. Biasanya seperti itu. Nah, sehingga inilah yang dimaksud maklul oleh ulama. Artinya maklul sesuatu yang bisa mencegah seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang nggak sopan. Kenapa nggak sopan? Kok ya ada khalik yang harus ngikuti keinginan makhluk, yang harusnya makhluk ngikuti keinginan khalik. Kan seperti itu, Pak. Nah, itu yang pertama. Jadi bukan berarti berdoa itu buruk, tidak. Bukan berarti berdoa itu jangan dilakukan, tidak. Karena Rasul saja selalu berdoa, sahabat saja selalu berdoa. Tetapi yang dimaksud oleh para ulama adalah bahwa doa yang kita munajatkan kepada Allah seringkali di dalamnya disisipi dengan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang bersifat hawa nafsu, sehingga lepas dari tawakal dan ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kayak gini, Pak. Ketika kita diberi sakit, ngedoa sembuh nggak, Pak? Tapi dah Allah mah ngodoknya kita, mengkodarnya kita sakit, Pak. Kemudian kita pingin sembuh. Kira-kira ngelawan nggak, Pak? Kumaha sih maksudnya? Artinya ada sebahagian ulama yang sudah muhakkik ya, Pak ya, yang sudah mendalam sekali ilmu tasawufnya, jarang sekali mereka menuntut kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena ingin kehidupan yang dia jalani selama hidup di dunia ini mengalir sesuai dengan qada dan qadarnya Allah tanpa penentangan sama sekali dari hambanya. Dan terkadang cara menentang qada dan qadar itu adalah dengan cara berdoa. Bagi kebanyakan orang, laras antara pintu. Ketika yang gampang-gampang aja, ketika kita diberikan musibah, kira-kira doanya isinya apa, Pak? Musibah itu cepat dihilangkan. Tapi kan qada dan qadarnya Allah, kita diberi musibah. Nah, yang dimaksud bukan berarti ketika di musibah kita tidak boleh berdoa. Tidak. Berdoa itu penting karena berdoa adalah cara seorang hamba menunjukkan butuhnya kepada Allah. Tetapi yang dilarang oleh ulama muhakkikin di dalam ilmu tasawuf adalah ketika doa dijadikan senjata lepas dari ridho terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoa ya perlu, tetapi tetap di dalam hati kita meyakini apa yang Allah timpakan ke dalam diri kita ini semuanya adalah yang terbaik.
Darah rasaan mah kita kan ketika berdoa, ya Allah berikanlah saya kekayaan. Berarti menganggap qada dan qadar Allah ini baik atau tidak ini? Dan kita kurang kaya, sehingga meminta kepada Allah, ya Allah berilah saya kekayaan. Berarti kira-kira dengan adanya ucapan doa seperti itu kayak ridho nggak nih terhadap qada dan qadar ini? Seakan-akan tidak ridho terhadap qada dan qadar. Ketika kita dalam kesusahan pun, ya Allah hilangkanlah kesusahan saya. Nah pertanyaan, ketika kita berdoa itu ada nggak sedikit nyempil saja dalam hati bahwa keadaan yang kita jalani sekarang ini kurang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita nggak ridho, sehingga ingin diganti dengan keadaan yang lain. Nah masalahnya di situ. Nah, maka kata ulama, andaikan doa kamu jadikan senjata dari lepas terhadap dijadikan senjata lepas dari ridho terhadap qada dan qadar Allah, bahwa madkhul, doa tersebut menghalangi seseorang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita dikasih musibah, kemudian kita berdoa, apa tujuan doa kita? Ya saya kan memang butuh ke Allah, dan rasa butuh saya ini saya salurkan dengan cara berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan saya musibah dan kemudian saya berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah musibah ini, andaikan ketika engkau angkat musibah ini maslahat bagiku, dan ketika engkau tetapkan musibah ini maslahat bagiku, maka berikanlah aku yang paling maslahat. Artinya ketika berdoa kita tetap menyerahkan kemaslahatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak gini tidak madkhul, tidak maklul, tidak bisa menjadi penghalang seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga banyak ulama-ulama tasawuf, salah satunya ialah ketika seseorang berdoa kepada Allah bisa menjadi penghalang, ya karena memang ada sisipan hawa nafsu di dalam doa kita. Yang kedua, terkadang kita menjadi menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa jadi ciri, kata Syekh Ramadan Al-Buti nanti, bahwa orang-orang yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari punya ciri khusus. Ciri khususnya adalah ketika doanya diijabah oleh Allah, yang diinginkannya diijabah oleh Allah, maka doanya semakin berkurang kepada Allah. Kalau keinginannya sudah diijabah oleh Allah, maka doanya akan berkurang kepada Allah. Nah, ciri-cirinya orang yang seperti inilah yang doanya menghalangi kepada Allah. Atau ketika doanya tidak diijabah oleh Allah, maka semakin bersuudzon dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada dalam doa kita seperti ini, maka doa yang seperti inilah yang kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan itu yang Allah maksud, tetapi yang Allah maksud dari doa adalah husnul adab, baiknya adab-adaban ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami, Pak. Jadi bukan melarang atau menentang seorang hamba untuk berdoa, melainkan kita tetap berdoa, tetapi yang lebih terbaik adalah ketika berdoa Allah Subhanahu wa taala karuniakan adab terbaik bagi kita. Coba kita bacakan mana adab yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, wa adnaha, minimal adab yang harus kita punya ketika berdoa ialah istighalul abdi bima qad talabahullahu minhu. Yang pertama, seorang hamba harus menyibukkan dulu dirinya dengan apa yang Allah tuntut darinya. Apapun yang Allah tuntut dari kita, sibukkan dulu diri kita dengan itu. Ibadah-ibadah yang diwajibkan, ibadah-ibadah yang disunatkan, selesaikan dulu. Nah, setelah kita rampung mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari kita, ya zahirnya ya batinnya. Nah, ini masalahnya kita itu beres zahir kadang batin enggak, Pak. Jadi ibadah kita itu terkadang hanya secara zahirnya terlihat ibadah, tapi secara batinnya tidak bernilai sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah dawuh, Pak, kam min a'malin yatasawwaru bi a'malid dunya. Banyak amal yang amal tersebut yutasawwaru bi a'malid dunya, tergambar, yatasawwaru bi a'malid dunya, tergambar seperti amal-amal dunia, Pak. Tapi malah menjadi amal akhirat bi husnid niyah,
karena niat orang yang melakukannya baik. Pun banyak amal-amal itu rupanya seperti amal akhirat, tetapi wayasiru min a'malid dunia, dia akhirnya menjadi amal dunia, tak ada pahala, tak ada faedah bagi orang yang mengerjakannya. Bisu'in niyah, karena ada niat yang buruk di dalamnya. Sepertinya berdoa itu ibadah, tetapi niat orang yang berdoa ketika ibadah itu adalah menuntut Allah agar keinginannya diijabah. Kira-kira amal dunia, amal akhirat nih. Sepertinya doa itu amalnya akhirat, tetapi di pandangan Allah itu amal dunia. Kenapa? Karena doa dijadikan senjata dari lari terhadap ridho kepada qada dan qadar. Karena nggak ridho terhadap qada dan qadar, akhirnya senjatanya yang doa dijadikan senjata untuk lari dari itu. Nah, sehingga yang dituntut oleh Allah kepada kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi husnul adab fi doa, harus baik juga adabnya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beres kita melakukan yang diperintahkan akhirnya apalagi sebelum kita sibukkan diri kita untuk menyebutkan hajat kita satu persatu kepada Allah, maka bereskan dulu apa yang dituntut oleh Allah terhadap kita. Kemudian setelah berdoa, summa ayaj'ala du'aahu istijabatan li amrillah. Doa yang kita lantunkan adalah respon dari perintah Allah, bukan respon dari hawa nafsu kita. Nah, ini yang susah Pak bedainnya. Ketika Bapak berdoa, gerakan Bapak berdoa ini respon dari keinginan hawa nafsu kita yang ingin A, B, C, D, E, F, atau respon dari perintah Allah ud'uni astajib lakum. Nah, masalahnya kita itu ketika berdoa itu, doa itu adalah ijabah atau respon dari apa yang diinginkan oleh hati kita. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah Sakandari adalah doa harus respon dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berdoa? Ya kan diperintah. Bukan kenapa berdoa? Ya kan saya ayang anu. Ya itu udah salah, Pak. Jadi ketika ditanya, tanya saja hati kita, Pak. Kenapa kita berdoa, Pak? Asa berat kan kita menjawab karena diperintah. Ya berat, karena golibnya kita berdoa itu kan pingin anu A, pingin B, pingin C, pingin D, dan bla bla bla. Nah, andaikan itu yang terjadi dalam doa kita, maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu doa yang termasuk gak ada adabnya. Itu doa yang termasuk gak ada adab. Itu sama kelasnya dengan kenapa tahajud? Pan banyak utang. Kenapa duha? Kan pingin benghar. Kenapa al-waqiah? Ya kan pingin lancar rezeki. Lancarlah rezeki. Nah, kira-kira intensitas duhanya berkurang atau istiqomah? Lenyap ya. Duhanya lenyap. Akhirnya duhanya lenyap, tahajudnya lenyap, dan lain-lainnya lenyap. Nah, inilah yang dimaksud kenapa bisa menghalangi. Ternyata yang mendorong kita ibadah malah hawa nafsu kita sendiri. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, maka kata Syekh Ibnu atau Syekh Ramadan Al-Buti, jadikan doa sebadanya kita mengerjakan perintah-perintah Allah, jadikan doa tersebut istijabatan li amrillah, memenuhi, merespon dari perintah Allah. Lastijabatan li raghabati nafsi, bukan memenuhi, merespon keinginan-keinginan nafsu kita, bukan juga merespon keinginan-keinginan hawa diri kita ini. Nah, sehingga kalau itu kita sudah terapkan dalam doa, insya Allah doa kita ma'a husnil adab. Doa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Yang kedua, apa yang maksimalnya? Kan tadi adab minimalis, Pak. Jadi kalau dari adab minimalis kita udah punya belum ini, Pak? Nah, insya Allah lah kita semuanya coba terapkan dalam doa kita kepada Allah setiap kita bermunajat. Yang pertama, jangan dulu pernah bermunajat sebada kita beribadah kepada Allah. Yas'alunaka, kok yas'alunakanya? Apa sih, Pak? Yas'aluka anni, Pak. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Ketika nanti orang bertanya kepadamu, anni tentangku, kata Allah, maka jawab Muhammad bahwa aku ini zat yang dekat. Kemudian ud'uni, kemudian kata Allah, kalian berdoa kepadaku, namun falyastajibu li wal yu'minu bi. Syaratnya cumponan dulu semua perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah kalian beriman kepadaku. Nah, sehingga doa itu harus sepaket dengan cumponan perintah, iman kepada Allah, baru berdoa. Setelah itu berdoanya pun merupakan respon dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan respon dari memenuhi keinginan hawa nafsu kita. Nah, ini adab yang minimalis. Kemudian adab yang maksimal, yang paling tinggi. Wa a'la darajatil adabi ma'allahi fid du'a. Derajat tertinggi ketika berdoa adalah Allah tatluba minhu. Kita tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah illa taufiqo, kecuali ingin diberikan taufik li injazi ma qad talabahu huwa minka, terhadap sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita. Itu doa terbaik dalam munajat kita. Adab terbaik dalam berdoa adalah isi dari doanya tidak meminta keinginan diri sendiri, tetapi meminta kepada Allah agar apa yang diperintahkan kita diberikan taufiknya. Apa taufik itu? Mudahnya kita dalam mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu doa terbaik itu adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ada nggak keinginan hawa nafsu di dalamnya? Nggak ada. Ini yang sulit-sulit semua nih untuk hawa nafsu. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu. Mengingat Allah diperintah atau tidak, Pak? Diperintah. Wa syukrika, bantu aku juga untuk bersyukur terhadap nikmatmu. Bersyukur diperintah atau tidak, Pak? Diperintah. Bahkan wa husni ibadatika, dan memperbaiki ibadah-ibadahku kepadamu. Ibadah yang kita lakukan dengan sesempurna mungkin diperintah atau tidak, Pak? Diperintah. Maka adab terbaik adalah selain yang minimalis tadi, isinya tidak kurang tidak lebih, hanya meminta taufik atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sanggup nggak? Kadang-kadang kan kita doa aja. Ya lamun gitu mah orang pasrah we nya. Akhirnya pasrah we nya. Ya memang gitu. Keadaan seorang salik, hamba yang memang benar hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti insya Allah di hikmah yang selanjutnya kita akan bahas, Pak. Saya beberapa kali mengenang ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak melewati lautan. Kira-kira beliau sudah tahu belum, Pak, bahwa beliau akan diselamatkan oleh Allah? Ya, sudah keadaan terkepung, ke belakangnya nggak bisa karena sudah dikepung, ke kanan ke kiri yang nggak bisa, jalan satu-satunya hanyalah menyeberang lautan. Keadaan sudah terdesak, Pak. Bani Israil udah nagih wae, kumaha ieu teh? Cenah titah kabur, kabur tadi bantuan. Ya kalau kamarawan kabeh atuh lamun kieu mah. Kira-kira kalau Bapak jadi Nabi Musa kumaha, Pak? Eta cek jamaah teh kumaha teh Ustaz? Ongko cenah titah di dieu, tapi geus di dieu geuning wae pertolongan teh. Itu benar tuh itu Ustaz. Akhirnya banyak keadaan di mana Bani Israil pada saat itu sudah nagih ke Nabi Musa. Ini kita udah keadaan terdesak, pertolongannya mana? Akhirnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salatu wasallam diperintah oleh Allah untuk membelah lautan. Tapi doa yang dilantunkan oleh Nabi Musa, kalau kita kan pasti berdoa, dan ketika berdoa itu pasti doa kita pun minta kepada Allah, ya Allah, ieu teh kumaha ya Allah? Kan saya teh nabi, kan saya teh rasul. Ini sudah keadaan kepepet, banyak tadi tulungan ya Allah. Akhirnya kan kita doa yang seperti itulah. Tapi kalau Nabi Musa ketika berdoa itu, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kalau Bapak ngaji ilmu nahwu, ilmu sharaf, lafaz yang disampaikan oleh Nabi Musa itu bukan doa, tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ini lagi keadaan genting, Pak. Lakal hamdu, segala puji hanya bagimu. Wa ilaikal mustaka, dan tak ada tempat aku mengadu kecuali kepadamu. Wa antal musta'an, tak ada zat yang bisa menolong kecuali
engkau. Kira-kira doanya ada yang nuntun gak nih? Ada yang semacam kayak gak ridho gitu terhadap qada dan qadarnya Allah? Gak ada. Ini sudah di titik di mana seorang hamba itu ya berdoa, ya pasrah dan tawakal. Nah, sehingga kita pun diharapkan ketika isi doa kita berseberangan dengan qada dan qadar Allah, tetap di hati kita, ya Allah, aku berdoa kepadamu, sembuhkanlah sakitku ini. Tetap di dalam hati kita, andaikan sakit ini yang paling maslahat, maka berikan aku yang paling maslahat. Andaikan sehatku menjadi maslahat bagiku, maka sehatkanlah aku. Jadi tetap diakhiri dengan apapun yang paling maslahat kita serahkan kepada Allah, sehingga doa tidak menjadi senjata kabur dari ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Nah, insyaallah mudah-mudahan bisa kita praktekkan ya Pak ya. Nah, kemudian kata saya Ibnu Athaillah As-Sakandari termasuk juga bagian dari orang yang bagus adabnya ketika berdoa, selain isi doanya harus berkaitan tentang taufik agar bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita lantunkan pun harus nyambung Pak, antara hati dan lisan. Kadang-kadang kan kita doa itu lisan doa, hatinya nggak paham yang dibaca apa. Nah, maka kalau dipikir-pikir aja, doa terbaik itu doa yang kayak gimana sih ya? Doa yang memunculkan tadarru di dalam hati, Pak. Memunculkan kelemahan seorang hamba di hadapan Allahnya. Kira-kira kalau Bapak baca doa yang nggak paham maknanya, muncul nggak kelemahannya, Pak? Ya kan kadang-kadang yang doa tuh bari ngahuleng nih ngalian jam, nih ngalian naon. Itu gak doa. Akhirnya ketika berdoa, kalau dipilih antara baca bahasa Arabnya dengan doa yang dilantunkan dengan menggunakan bahasa sendiri, itu bagus mana? Andaikan yang menggunakan bahasa sendiri lebih bisa mendatangkan kekhusyuan dan ketadaruan di hadapan Allah, maka yang lebih afdal yang pakai bahasa sendiri saja. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang hal tersebut menjadi intisari dari berdoa. Banyak ayat berdoa tapi hati ngulang. Kan Allah sendiri kan jadi bingung. Malaikat pun jadi bingung, Pak. Artinya bingung tuh gini, Pak. Ya teh jelema teh menta, tapi hati jeung lisanna mun teu sejalan. Ya artinya jauh jadinya dari ijabah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, itu panginten Pak dari uraian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari hikam yang kali ini kita bahas. Saya simpulkan lagi, laisa sya'nu wujudat thalab. Keadaan yang diinginkan itu bukan hanya berdoa saja kepada Allah. Lebih dari itu, wa innama sya'nu an turzaqo husnal adab. Tapi yang terbaik, keadaan yang diinginkan adalah berdoa dibarengi dengan adab-adaban yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mangga setaacan kita tutup, ada tambahan ataupun pertanyaan yang perlu kita musyawarahkan, mangga sama-sama kita musyawarahkan. Di dalam Al-Quran kan ada doa-doa, di dalam hadis-hadis itu juga ada doa-doa. Dengan mengamalkan doa-doa itu apa sudah memenuhi standar husnul adab tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari itu kita memang butuh A, butuh B, butuh J, butuh C ya, gitu. Kalau kita tidak mendasarinya dengan doa, tidak dengan doa, seolah-olah kita malah jadi sombong bahwa ini hasil usaha kita, ini hasil kerja kita dan sebagainya. Nah, untuk menghilangkan itu kadang-kadang kita perlu juga berdoa yang menunjukkan bahwa kita mendapatkan itu karena memang kita bergantung kepada Allah. Itu gimana? Ya. Nah, jadi ada beberapa doa di dalam Al-Qur'an, dari mulai Rabbana zolamna, kemudian Rabbana afriq alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin, dan doa-doa yang lainnya, hadis-hadis yang lainnya. Sebagus apapun doa, andaikan adab-adab yang disebutkan tadi tidak dipakai, ya tetap bukan doanya, tetapi doa beserta adabnya. Artinya ketika Bapak baca doa dan doanya dari Al-Qur'an, hatena ngahuleng, mukhul ibadah bukan itu. Inti dari ibadah bukan doanya seperti itu, Pak. Ya bukan. Artinya standarnya ibadah
kata Syekh Ramadan Al-Buti adalah kita kerjakan perintah, kemudian setelah itu baru kita meminta hajat kita kepada Allah. Maka apa ini minta hajatnya? Maka doa yang dari Al-Quran ataupun dari hadis, mangga pakai. Tetapi yang memotivasi kita untuk berdoa itu bukanlah memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu, tetapi yang memotivasi kita berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika berdoa, sebagus apapun lafadznya, sebagus apapun nanti isi dari doanya, andaikan antara yang diucapkan secara lisan dan apa yang ada di dalam hati tidak sinkron, maka itu keluar dari husnul adab yang dimaksud di dalam hikmah ini. Nah, kemudian ketika ada seseorang berdoa, doa itu kan perlu, mohon perlu, dan nggak bisa kita tinggalkan. Doa itu nggak bisa kita tinggalkan. Kemudian di golibnya kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendapati kita ini berdoa kemudian diijabah oleh Allah. Berdoa diijabah juga oleh Allah. Berdoa diijabah oleh Allah. Nah, ini fungsi doa itu agar supaya kita semakin yakin apa yang kita dapatkan itu bukan hasil jerih payah sendiri, tetapi memang karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang kalau seperti ini bagus atau tidak? Ya bagus, Pak. Yang seperti ini menunjukkan doa tersebut iftikor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti dari doa itu adalah butuhnya kepada Allah. Tetapi dikasih rambu-rambu oleh Syekh Ramadan Al-Buti, kalau yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah, jangan sampai menjadi orang yang ketika doanya diijabah kemudian istiqomahnya berdoa menjadi kurang, atau kebutuhannya kepada Allah menjadi kurang. Dan kadang-kadang kan gini, ya Allah, saya bulan depan ini anak mau masuk sekolah, butuh rezeki anu. Boleh nggak berdoa kayak gitu? Ini pertanyaan dulu nih, boleh atau tidak? Boleh sekali. Karena memang kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa itu adalah respon dari dauhan Allah, ketika kamu butuh ya berdoa. Di cumponan akhirnya apa? Akhir bulan itu kita dapat rezekinya, kemudian sekolah anak kita bisa lunaskan. Kira-kira masih tetap berdoa sekenceng yang kemarin atau enggak, Pak? Atau turun? Nah, masalahnya gitu, Pak. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, orang-orang yang doanya yang jadi masalah, semakin banyak berdoa kemudian doanya diijabah oleh Allah, malah istiqomah berdoanya jadi berkurang. Kemudian rasa butuhnya sebelum dicumponan doanya dengan sebadanya ada bedanya. Nah, kalau yang seperti itu doanya, maka doa tersebut madkhul ma'lul. Bagi seorang salikin, bagi ulama tasawuf, doa yang seperti ini menghalangi seseorang dekat dengan Allah. Kemudian ketika doanya ini nggak diijabah di bulan depan itu, akhirnya kita tetap nggak dapat rezekinya. Husnudon, suudon ke Allah. Suudon atau husnudon? Nah, kebanyakan orang suudon. Ya teh benar, tanya. Ya teh kunaon, ya tanya. Nah, artinya kalau doanya diijabah, kebutuhannya jadi berkurang. Kalau doanya tidak diijabah, suudzonnya malah bertambah. Nah, andaikan yang seperti ini doa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, nah doa yang seperti inilah yang menghalangi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau doa yang kita lantunkan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan ini adalah hasilnya dari Allah, dan doa itu menunjukkan kita betapa butuhnya kepada Allah, walaupun ya kita rada perele. Apa perele itu? Rada rinci berdoa teh. Ya Allah, A, B, C, D, sebutkan semuanya. Kalau ulama itu banyak ulama itu kalau nggak doa itu singkat-singkat. Nah, ini ketika berdoa, Allahumma ya Allah, ilmuka kafin anis su'al. Ya Allah, arek disebut oke dah anjeun mah tos uningan. Mau disebutkan satu persatu pun engkau sudah tahu. Wa ikhtiyari wa batihali wa tadarru'i wa khusu'i. Kemudian aku doa seperti ini, khusyuk seperti ini. Ini bukan berarti menuntutmu, mengingatkanmu
terhadap kebutuhanku, tetapi dalilun ala iftikori, ini ciri aku tuh butuh kepadamu. Ini ketika berdoa tuh kayak gitu aja, Pak. Ya Allah, ini dalam beberapa versi ulama dan salah satunya dalam kitab Hikam ini, engkau tahu kebutuhanku, maka ilmumu sudah tidak butuh lagi penjelasan apa yang harus aku minta. Kemudian kesungguhanku dalam berdoa ini adalah ciri dan bukti aku sangat butuh kepadamu. Nah, sehingga doa yang harus kita miliki yang seperti ini. Nah, tetapi boleh nggak Pak doa itu dirinci isinya? Ya seperti tadi Pak, ya Allah, anak saya bulan depan ini mau masuk sekolah, butuh artos sakit, ya Allah turunkan rezeki. Boleh nggak kira-kira? Boleh, silahkan Pak. Nah ini kan saya tadi pandangan beberapa ulama tasawuf itu, ya emang ini gak jadi masalah. Emang lamun teu diperinci Allah nggak tahu gitu kan repot juga kan kita banyak. Nah, kata ulama, ya mau dijelaskan ya silahkan. Tetapi ingat, ketika doa kita diijabah, butuhnya tetap harus sama. Ketika tidak diijabah, suudzonnya jangan bertambah. Nah kalau seperti itu keadaan doanya, insya Allah doa kita ya doa ya dianugerahi adab yang baik di hadapan Allah. Gitu Pak. Ya. Jadi bingung saya Pak itu sebenarnya. Nah, cuma saya akan menjawab dengan pengalaman saja, Pak. Jadi dalam beberapa yang disampaikan oleh ulama, ada beda antara doa dan munajat, Pak. Jadi kalau doa itu isinya tolab, isinya minta, tetapi dibarengi dengan hadirnya hati ketika meminta tersebut. Dia antara lisan yang isinya meminta dengan hati yang terisi dengan kefakiran, kehinaan, kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sejalan, maka disebut doa. Tapi kalau lisan meminta, hatinya kosong dari hal yang disebutkan tadi, maka itu disebutnya tolab. Tolab itu minta saja, bukan doa. Minta, dan yang kayak gini ini sudah jauh dari pembahasan ulama. Dari katanya juga kan di Al-Quran tuh bukan utlubuni, mintalah kepadaku, bukan Pak ya, tetapi ud'uni. Padahal sama-sama doa artinya minta, tolab artinya meminta. Lalu siapanya? Nah, tetapi kalau doa itu lisan dan hati sejalan seperti yang disebutkan tadi. Nah, ada yang isinya itu kayak curhat, pujian-pujian kepada Allah, dan itu kita baca ketika berdoa. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Ada mintanya enggak Pak dalamnya? Tapi lafadznya malah pakai Allahumma dulu. Allahumma ya Allah, malikal mulki, hai zat Allah yang memiliki seluruh alam ini, seluruh jagat semesta ini. Tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kerajaan kepada siapapun. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan itu, pangkat dan derajat itu dari siapapun. Kau muliakan siapapun, kau hinakan siapapun. Biyadikal khair, hanya padamulah, hanya di tanganmulah kebaikan, seluruh kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha
berkuasa. Doa atau bukan ini? Atau sama seperti Pak Ustadz tadi? Nah, terkadang ada beberapa nabi atau beberapa contoh yang tertulis di dalam Al-Quran, isinya itu sering kita sebut doa, tapi isinya bukan doa. Isinya itu ngalem muji ke Allah. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Coba sebutkan dari itu doa bukan Pak? Doa ya, kita seringnya doa, sebutnya doa. Coba sebutkan dari doa Nabi Adam tersebut, mana mintanya? Rabbana ya Allah, zallamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, andaikan engkau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan engkau tak kasihi, engkau tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khosirin, tentu kami akan menjadi orang rugi. Ada nggak doanya Pak? Mintanya ada nggak? Nggak ada. Ini kayak kalau yang siiran itu ilahi lastu firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, aku itu bukan ahli surga, tapi dah wala aqwa alan naril jahimi, mau masuk neraka enggak kuat. Ya kira-kira ini gimana ini isinya? Nah, sehingga ada sebahagian doa itu isinya munajat Pak. Isinya itu curhatan seorang hamba, ada kalanya memuji, ada kalanya yang memang menyebutkan sifat-sifat kebesaran Allah. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Isinya tidak meminta, tetapi lebih pada penegasan yang sering disebut oleh ulama dengan munajat. Nah, saya punya pengalaman Pak, ketika saya berdoa, itu doa tersebut punten apanya, dalam waktu ijabahnya sudah ditentukan, pokoknya tanggal 5 itu kena jadi gitu. Tapi tanggal 5 itu nggak ada Pak. Akhirnya saya suudzon, teh benar tanya doa teh bakal diijabah ku Allah tanya, atau bakal gimana ini kita tanya. Udah berdoa padahal butuhnya kamari, sampai ke sekarang belum ada hilal-hilalnya. Itu ketika saya lahiran putra pertama kayak gitu Pak. Jadi masuk rumah sakit, kemudian dioperasi. Alhamdulillah saya itu megang uang sebanyak 5 juta. Insya Allah dari keterangan dokter itu normal, kemudian sampai kaparaji insya Allah normal ini. Asik saya 5 juta bersalin 2 juta 3 juta beli domba jadi akekah. Itu pedenya nauzubillah itu. Akhirnya datang hari H, ternyata pecah ketuban duluan, anak saya harus dioperasi. Yang saya itu pakai BPJS tingkat 3, akhirnya harus ditaikan karena kosong kamar semuanya ke VIP, bukan PIP lagi Pak, ke VIP. Dari 5 juta saya harus bayar 20 juta. Ngehuleng tarik Pak. Ya Allah, darah rasaan mengadoa saya teh ngadoa teh kermasaan anak lagi dihamilan teh darah rasaan teh bacaan Quran teh liren, salat malam asa teh rajin, kemudian doa saya kurang kumaha, lancarkeun kalahiran. Tapi buktina geuning kieu, itu ada loh dalam hati saya, ada pada saat itu. Dan kita kan pasti mengalami hal yang sama Pak, di mana keinginan kita bertolak belakang dengan apa yang Allah inginkan. Bertambah nggak suudzon kita Pak? Oh, bertambah pisan Pak. Kurang-kurangnya saya kan Gusti nu agung nya lamun pantes-pantes nama 7 juta nombok 2 juta ya tuh Gusti gitu. Ya mah kan gede-gede teuing gitu nombok teh. Akhirnya Pak, beres acara nanti persalinan. Kemudian akhirnya saya minjam, ada yang bisa dipinjamkan. Ku bagus namanya, eta minjam Pak. Teman saya di Sukamiskin Pak. Saya lahiran di mana? Kasih Bunda. Itu pokoknya kata dia, saya minjem uang, mangga 10 juta kata saya. Akhirnya kata dia, cicing dirinya ulah mawa ka dia, saya nu nganterkeun ka rumah sakit. Akhirnya diantarkeun jajapan. Kemudian beres, semuanya sudah beres administrasi, pulang ke rumah Pak. Selang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, utang-utang saya beres Pak. Akhirnya di akhirnya saya sadar, terkadang
kita tuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari H. Dan kita harapkan jalannya itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kata Allah mah beda. Kumaha cek aing. Keur hari mah hak mah hek nginjem heula ge, tapi geusna diberesan ku saya. Gitu enggak Pak keadaan kita selama ini? Doa teh, ya Allah hari 5 tanggal 5 butuh nama. Akhirnya tanggal 5 teh teu aya Pak. Namun heula ka batur. Lewat tanggal 5, 6, 7 sampai ke akhir bulan dah kapunahan Pak. Dari siapa itu Pak? Rezekinya. Tetap dari Allah kene. Nah artinya Allah pada saat itu kan ingin menguji kita. Doa yang kamu lantunkan, ibadah yang kamu istiqomahkan, itu teh karena aku atau lahiran yang lancar. Tinggal gitu kita Pak. Jadi bertanya kepada diri sendiri itu, doa nu sakitu getolna teh eta teh gara-gara saya atau memang gara-gara pingin anaknya lahir lancar. Nah sehingga banyaklah Pak insyaallah pelajaran-pelajaran yang sesuai dengan hikmah ini, yang mungkin kalau bapak-bapak sekalian mah sudah sangat banyak sekali pengalaman sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hari ini. Mudah-mudahan sing janten hikmah yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah lagi kualitas husnudzon kita kepada Allah, bertambah juga adab kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.